Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai kapital simbolik dan kapital budaya. Yuk simak video berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai kapital budaya dan simbolik. Pada poin pertama yaitu tentang pengertian pendidikan sebagai kapital. Secara etimologi, kapital berasal dari kata capital yang akar katanya dari kata Latin capit berarti kepala. Adapun artinya dipahami pada abad ke-12 dan ke-13 adalah dana, persediaan barang, sejumlah uang, dan bunga uang pinjaman. Berikutnya yaitu poin ke-B, macam-macam pendidikan sebagai kapital. Yang pertama, pendidikan sebagai kapital budaya. Budaya merupakan sesuatu hal yang mengenai kebudayaan yang sudah berkembang atau berabad maju, sedangkan kebudayaan dalam istilah antropologi dapat diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Ataupun kebudayaan dapat dipandang sebagai cara-cara mengatasi masalah yang dihadapi. Misalnya, dalam masalah kebutuhan biologis, tiap masyarakat memilih cara yang dianggap paling sesuai sehingga tidak ada dua masyarakat yang sama kebudayaannya. Yang A, kapital budaya. Pierre Bourdieu yang dikenal sebagai tokoh pencetus studi tentang kapital budaya. Meskipun Bourdieu masih sukar menjelaskan, namun terdapat beberapa pandangan Bourdieu sebagai sendiri seperti yang dikutip oleh Mahar. Kapital budaya sebagai selera bernilai budaya dan pola konsumsi. Menurut Mahar, kapital budaya mencakup rentangan luas properti seperti seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa. Menurut Lurie, melihat Bourdieu membatasi definisi kapital budaya sebagai kapital pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk membuat pembedaan atau penafsiran nilai seperti apakah suatu karya termasuk seni atau bukan seni. Kepemilikannya kompetensi kultural tertentu atau seperangkat pengetahuan kultural yang menyediakan bentuk konsumsi kultural yang dibedakan secara khusus dan klarifikasi rumit dari barang-barang kultural simbolis. Selanjutnya yaitu B. Mengapa pendidikan sebagai kapital simbolik? Kemampuan mengatur simbol seseorang berbeda menurut prestise, status, otoritas, dan kehormatan sosial. Kemampuan ini diperoleh sejak lanjut aja. Selanjutnya yang poin ke B. Selanjutnya poin B. Mengapa pendidikan sebagai kapital simbolik? Kemampuan mengatur simbol seseorang berbeda menurut prestise, status, otoritas, dan kehormatan sosial. Kemampuan ini tidak diperoleh sejak lahir tetapi didapat melalui pendidikan formal dan pendidikan non-formal serta reproduksi lainnya seperti pendidikan informal lainnya seperti dalam keluarga. Kemampuan dalam meraih prestise, status, otoritas, dan kehormatan menguntungkan kelas menengah atas. Sebab pendidikan yang dimasuki oleh anggota kelas menengah atas ternyata baik dari kelas menengah bawah. Oleh karena itu, kompetensi antara anggota kelas menengah atas dan bawah berjalan tidak seimbang. Poin C. Hubungan antara kapital budaya dan simbolik dalam dunia pendidikan. Pendidikan memiliki peranan penting sebagai agen sosialisasi terhadap semua kapital yang ada, baik kapital manusia, sosial, budaya, maupun simbolik. Selain sebagai agen sosialisasi pendidikan, juga berperan sebagai agen hegemoni dalam kapital budaya dan kapital simbolik. Dengan demikian, pendidikan menjadi simpul dari pertemuan antara kesemua kapital yang ada. Demikianlah video penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Tetap jaga kesehatan kalian di rumah dengan mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan memakai masker. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.